tahun 2023, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi sebagai potensi untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 dengan prediksi usia produktif sekitar 68%. Capaian tersebut hanya bisa terrealisasi jika ditopang sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga menjaga keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa. Sementara saat ini, selain kualitas kesehatan belum optimal, kesenjangan sektor kesehatan juga masih terjadi. Disparitas capaian pembangunan kesehatan antar daerah menjadi tantangan dalam meningkatkan status kesehatan di Indonesia. Pemberian layanan kesehatan yang prima bagi warga negaranya menjadi tanggung jawab negara. Bukan hanya biaya perobatan yang murah bahkan gratis, namun juga infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan seperti fasilitas kesehatan mulai tingkat pratama dan tenaga medis yang berkualitas terus disuarakan DPR RI. Penguatan infrastruktur kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat primer perlu menjadi fokus dalam pembangunan kesehatan nasional. Pasalnya, rendahnya kualitas sektor kesehatan di suatu daerah cenderung mempengaruhi tingginya angka kasus penyakit, terutama penyakit menular. Misalnya di Provinsi Papua Pegunungan, memiliki angka kasus stunting dan penyakit menular yang tinggi. Pembangunan sektor kesehatan di sini menjadi pekerjaan rumah yang besar, baik penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, sarana dan prasarana pendukung, serta para tenaga medis. Rumah sakit yang sudah ada di Papua Pegunungan saat ini dengan status rumah sakit kabupaten atau tipe C harus dinaikkan menjadi rumah sakit provinsi atau tipe B. Dukungan yang konkret bagi provinsi ini, Provinsi Papua Pegunungan akan kita berikan agar nantinya ke depan pembangunan di sektor kesehatan, tenaga kerja dan kebudayaan bisa dengan baik. Sebagai contoh, dari BPJS Kesehatan misalnya memberikan dukungan bagaimana pelayanan kesehatan bisa kita berikan secara spesifik ya, karena ini daerah-daerah khusus. Dari Kementerian Kesehatan akan membangun puskesmas di semua distrik atau kecamatan. Semua pusat akan diberikan puskesmas. Rumah sakit juga akan kita dukung, baik itu rumah sakit provinsi maupun tingkat 2. Ya, rumah sakit harus diperbaiki karena yang sebagian itu rumah sakitnya sudah tua, kemudian yang ada ruangan-ruangan ini sudah bagus, tetapi alat-alat kesehatannya belum memadai. Apa yang kurang supaya bisa ditambah? Ya, yang belum ada bisa diberikan. Apakah tahun ini atau tahun yang akan datang? Seperti itu agar masyarakat yang ada di sini rajin periksa kesehatannya untuk bisa sehat ya. Kurangnya fasilitas kesehatan dengan alat-alat kesehatan yang memadai juga terjadi di Kalimantan Utara. Di RSUD Kota Tarakan, sebagai rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Utara, seharusnya sudah dilengkapi alat-alat kesehatan berteknologi canggih. Selain itu, pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara harus ditopang SDM kesehatan berkualitas, terutama ketersediaan dokter spesialis. Semua peralatan yang dibeli itu didahului suatu oleh anggaran pendidikannya. Jadi begitu dia telah menyekolahkan orang, sudah ada yang sedang sekolah, baru beli alatnya. Nah, kejadian kayak di Tarakan juga hanya di Tarakan, Mas. Saya jumpai juga di Banjarmasin, di banyak kota-kota besar kita yang peralatan dibeli begitu mahal, sempat tidak berfungsi beberapa tahun. Nah, ini suatu investasi yang sangat disayangkan. Komitmen dari setiap pemangku kepentingan sangat menentukan untuk memastikan status kesehatan di masyarakat bisa meningkat dan merata. Itu sebabnya konvergensi yang baik dari pemerintah pusat ke daerah juga perlu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.